Pada materi ini kita akan membahas tentang substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Pada dasarnya, substansi dakwah Nabi di Madinah ada 3, yaitu membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Seperti yang sudah kita ketahui, orang Ansor adalah orang yang menolong kaum Muhajirun dan Rasulullah saat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara kaum Muhajirin adalah kaum yang berpindah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Dan yang ketiga adalah mengejarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kehadiran Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin mendapat sambutan yang hangat dari penduduk Madinah. Mereka memperlakukan Nabi Muhammad SAW dan para Muhajirin seperti saudara mereka sendiri. Melihat hal demikian, kemudian Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor untuk mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri dari berbagai macam suku dan kabilah ke dalam suatu ikatan masyarakat yang kuat, senasib, seperjuangan dengan semangat persaudaraan Islam. Rasulullah SAW mempersaudarakan Abu Bakar dengan Kharijah ibnu Zuhair, Kharijah ibnu Zuhair Ja'far, Abi Thalib dengan Mu'ad bin Jabal, Umar bin Khattab dengan Ibnu bin Malik, dan Ali bin Abi Thalib dipilih untuk menjadi saudara beliau sendiri. Nabi SAW dalam menciptakan suasana agar nyaman dan tentram di kota Madinah, dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjiannya ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Secara rinci, isi perjanjian yang dibuat Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi sebagai berikut. Di antaranya adalah kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum Muslimin. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Kaum Muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka. Kemudian, orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka sendiri, dan sebaliknya kaum Muslimin juga memikul belanja mereka sendiri. Kemudian, kaum Yahudi dan kaum Muslimin wajib saling menasihati dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan keutamaan. Kemudian di antaranya, kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Dalam membentuk masyarakat yang berlandasan ajaran Islam, Rasulullah memberikan kebebasan beragama. Nabi Muhammad dengan tujuan ajaran yang dibawanya, yaitu memberikan ketenangan kepada penganutnya dan memberikan jaminan kebebasan kepada kaum muslimin, Yahudi, dan Nasrani dalam menganut kepercayaan agama masing-masing. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW memberikan jaminan kebebasan beragama kepada Yahudi dan Nasrani yang meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya, dan kebebasan mendakwahkan agamanya. Hanya kebebasan yang memberikan jaminan dalam mencapai kebenaran dan kemajuan menuju kesatuan yang integral dan terhormat. Kemudian pada
periode Madinah terdapat juga adzan, sholat, zakat, dan puasa. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, bila waktu sholat tiba, orang-orang berkumpul bersama tanpa dipanggil. Lalu terpikir untuk menggunakan trompet seperti Yahudi, tetapi Nabi tidak menyukainya. Lalu ada yang mengusulkan menabuh genta seperti Nasrani. Menurut satu sumber asal-usul Umar bin Khattab dan kaum muslimin, serta menurut sumber lain berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu, panggilan sholat dilakukan dengan adzan. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid bin Sa'labah untuk membacakan lafaz adzan kepada Bilal dan menyerukannya manakala waktu sholat tiba, karena Bilal memiliki suara yang merdu. Kemudian kewajiban sholat yang diterima pada saat Mi'raj menjelang berakhirnya periode Mekah terus dimantapkan kepada para pengikut Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, puasa yang telah dilakukan berdasarkan syariat sebelumnya kini telah pula diwajibkan setiap bulan Ramadan. Demikian pula halnya dengan zakat. Bahkan setelah kekuasaan Islam berkembang ke seluruh jazirah Arab, Nabi mengutus pasukannya ke negeri di luar Madinah untuk memungut zakat. Kemudian prinsip-prinsip kemanusiaan. Pada tahun ke-10 Hijriah 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada. Haji wada adalah haji perpisahan atau haji terakhir. Dalam kesempatan ini, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pidatonya. Khutbah Nabi SAW itu antara lain berisi larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil, karena nyawa dan harta benda adalah suci, larangan riba dan larangan menganiaya, perintah untuk memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut, dan perintah menjauhi dosa. Semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah harus saling dimaafkan. Tentang Rasulullah mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah, Michael Herhart yang menempatkan Rasulullah SAW pada urutan pertama menyatakan bahwa beliau adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil, baik dalam hal keagamaan maupun keduniaan. Dalam urusan politik, Rasulullah SAW menjadi pemimpin politik yang amat efektif. Hingga saat ini, 14 abad pasca wafatnya, pengaruhnya sangat kuat dan merasuk. Demikian materi yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kiranya masih banyak kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.